Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan dengan nama saya Habibur Rahman dengan NIM J1B0119-027. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pembuatan briket ini. Nah, yang dimana praktikum ini ialah praktikum terakhir pada mata kuliah daya dalam bidang pertanian. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, video praktikumnya, terlebih dahulu saya akan sedikit saja menjelaskan tentang apa sih briket ini, kenapa harus kita gunakan, dan apa sih pentingnya kita menggunakan briket ini sendiri. Nah, untuk briket ini sendiri yakni suatu alat bakar alternatif atau bahan bakar alternatif yang fungsinya sendiri untuk memulai atau untuk mempertahankan api. Nah, di sini kita cuma tahu bahwa briket ini untuk mempertahankan api, untuk mempertahankan nyala api itu sendiri supaya lebih lama. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menggunakan briket ini? Apa sih keunggulan dari briket ini sendiri sehingga harus kita gunakan? Kan di daerah kita seperti di Indonesia ini banyak sekali kayu, banyak sekali kekayaan alam dari negara kita sendiri. Kenapa harus kita menggunakan alternatif gitu untuk melakukan pembakaran? Nah, di sini saya akan sedikit paparkan fungsi dari briket ini sendiri. Kenapa harus kita gunakan? Nah, untuk yang pertama, yakni panas yang dihasilkan dari briket ini akan lebih tinggi. Nah, itu suatu alternatif yang lebih berguna gitu. Karena panas yang dihasilkan dari briket ini sendiri ini lebih tinggi gitu daripada kayu-kayu biasa. Nah, yang kedua yakni memiliki aroma atau bau yang lebih alami. Nah, selanjutnya yakni dia itu lebih tahan lama dalam mempertahankan nyala atau bara api ini sendiri. Nah, selanjutnya yakni memiliki kalor pembakaran yang dikatakan lebih tinggi lah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu asap yang dihasilkan dari briket ini lebih sedikit, sehingga polusi udara yang tercipta, polusi udara yang dihasilkan akan lebih sedikit daripada kita menggunakan kayu. Asap yang dihasilkan dari kayu ini lebih banyak gitu, sehingga menyebabkan polusi udara yang jauh lebih tinggi daripada briket. Selanjutnya ialah ini termasuk briket ini kan bahan bakunya ini dari limbah kebun kelapanya. Jadi briket ini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu pemanfaatan limbah yang sudah tidak digunakan lagi, seperti itu. Jadi ini sangat berguna gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir yakni meminimalisir penebangan pohon. Ya, kita ketahui bahwa kayu yang dihasilkan ini kan berasal dari pohon. Nah, dimana ketika kita menggunakan alternatif briket ini, kayu-kayu atau hasil hutan yang ada di Indonesia lah, ruang lingkupnya lebih luas, akan lebih terjaga gitu, karena kita sudah memiliki suatu alternatif. Jadi hutan-hutan yang ada atau kayu-kayu yang sudah besar gitu akan cepat akan lebih bertahan gitu. Jadi kita di hutan tidak banyak orang yang menebang pohon sembarangan seperti itu, sehingga hutan Indonesia akan lebih terjaga. Nah, terima kasih. Mungkin itu aja untuk penjelasan pada pembuatan briket ini, pada sedikit penjelasan tentang briket ini. Nah, selanjutnya dapat disimak bagaimana proses pembuatan dari briket ini sendiri. Baik, sebelum kita ke praktiknya, saya akan sedikit juga kelupaan tadi menjelaskan tentang apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan briket ini sendiri. Nah, bahan-bahannya itu sangat simpel dan sangat mudah untuk kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang pertama, yakni bisa dilihat ini adalah contoh tempurung kelapa atau bahan bakunya tempurung kelapa.
Nah, ini termasuk bahan pokok, bahan yang harus ada karena ini termasuk dalam bahan bakunya. Nah, yang kedua yaitu di sini bisa dilihat ini adalah contoh tepung kanji. Nah, ini tepung kanji. Ini yang kita gunakan untuk menggabungkan ke tempurung kelapanya nanti setelah melalui suatu proses gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pengayak. Pengayak untuk mengayak lah intinya. Mungkin itu aja kalau dari saya untuk untuk bahan-bahan yang harus ada. Nah, oh ya, kelupaan satu lagi, yang paling penting, yang penting juga bahannya itu ialah air. Nah, jangan sampai kelupaan, air juga perlu untuk ada untuk menyatukan antara tepung kanji dan juga tepung kelapanya seperti itu.